Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam acara ibadah kita minggu pagi hari ini. Baiklah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai dan kita akan masuk di dalam acara ibadah kita. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Masih kita di dalam pujian penyembahan kita, dan saat ini kita akan masuk dan kita memulai ibadah ini. Mari kita naikkan penyembahan kita kembali, bukan dengan kekuatanku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk kita memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bukan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita satukan hati kita. Kita masuk di dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan.
Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya di tengah-tengah kita saat ini, kita lebih dahulu menyerahkan acara ini ke dalam tangan kuasa pimpinan Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan kita ada hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini. Mari kita naikkan pujian kita kembali, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu pasti yang terbaik. Kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau ya Tuhan pagi hari ini. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan kalau hari ini juga Tuhan kami menantikan kehadiran-Mu di dalam acara ibadah kami, maka datang hadirlah Engkau Tuhan untuk memimpin ibadah ini. Biarlah Engkau Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini hamba berdoa, kami serahkan seluruh umat-Mu dan jemaat Rawasari ini ke dalam tangan pimpinan kuasa-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menyertai anak-anak-Mu dimanapun Tuhan mereka berada hari ini, pagi ini. Biarlah Engkau Tuhan memantau mereka dan melihat keberadaan di mana mereka hari ini berada ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau tidak pernah akan membiarkan, bahkan tidak pernah meninggalkan umat-umat-Mu siapapun mereka ya Tuhan, bila mereka berseru dan datang kepadamu ya Bapa. Dan pada hari ini Tuhan kami sangat berbahagia, kami sangat bersuka cita ya Bapa, karena Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami kembali datang di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Maka hari ini juga Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu. Lewat perkataan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-hamba-Mu di tengah-tengah kami, maka lewat firman itu juga kami boleh dibenarkan. Lewat firman itu juga hidup kami yang lama menjadi hidup yang baru di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan Tuhan acara ini, dari awal ibadah ini, pertengahan hingga berakhir, Tuhanlah ada di tengah-tengah kami dan memimpin keseluruhan daripada acara ini. Dipujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau Tuhan, hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan kita Yesus Kristus, bila mana kita hari ini telah dipersatukan dan berikan Tuhan waktu bagi kita, buat seluruh umat dan jemaatnya yang ada di tempat ini pada pagi hari ini. Biarlah kita bersuka cita, bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
badai, badai dunia menakutkan hatiku. Tetap tenang teduh tiap langkahku terlambat. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat hatiku dihantarnya. Sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang di rumah Bapa surga, di rumah Bapa surga yang megah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita tetap semangat. Kita tetap bersuka cita. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan sukacita kita. Kita mau menunjukkan di mana kita dipelihara oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Maka saat ini saudaraku, kehadiran dan kedatangan kita di tempat ini hanyalah tujuan kita memuji dan menyembah Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja Gunung. Pun bersorak-sorak memuji Dia. Biar pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atasku biar gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Biar pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, yang bertata di atasku. Yesus Tuhan Raja, Raja adalah yang bertata di atas. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, di atas pujian. Puji Tuhan, kita telah memuji Dia lewat pujian dengan sukacita kita. Saat ini kita kembali akan memberikan persembahan kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Sungguh tak terhitung berkat-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita, di mana Tuhan telah memberkati kita dari keseharian kita di dalam kehidupan ini. Mari kita dengan tulus dan ikhlas untuk memberikan juga yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh tak terhitung berkat-Mu Bapa. Sungguh tak terkira kasih setia-Mu. Ya Bapa, sumber kehidupanku. Terima kasih atas katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Ku naikkan syukur hanya bagi-Mu Bapa.
Kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau ya Tuhan telah memberkati di dalam setiap usaha kami, bahkan di dalam setiap aktivitas kami. Engkau Tuhan memelihara kami, bahkan berkat-berkat-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga kami, mengalir di dalam gereja-Mu. Itulah yang patut kami syukuri pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih atas perbuatan-Mu, terima kasih atas pertolongan-Mu ya Tuhan kepada kami. Segala sesuatu keperluan dan kebutuhan kami, Tuhan boleh cukupkan bagi kami. Itulah Tuhan yang patut kami syukuri pada pagi hari ini. Karena Engkau Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan selalu mencukupkan segala apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah gereja-Mu, Engkau Tuhan berikan kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebentar kami akan memberikan dan mengumpulkan sebahagian persembahan yang kami persembahkan Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah ini Tuhan menjadi persembahan yang harum bagi Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Engkau senantiasa memberkati umat-umat-Mu. Dipujilah Tuhan. Ditinggikanlah Engkau hari ini untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan kita. Kita naikkan pujian kita. Kami bawa korban pujian. Puji nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena kita menantikan dan menunggu di mana firman Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita untuk melawat kita. Lewat kebenaran firman Tuhan, kehadiran kita tidak akan sia-sia. Kebenaran firman Tuhan akan memperbaiki dan memberikan kepada kita sukacita hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya di tengah-tengah kita. Maka dengan itu, mari kita sambut firman Tuhan lewat pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami bersyukur di hadapan-Mu karena kasih karunia-Mu yang besar atas seluruh kehidupan kami boleh ada sampai hari ini. Dan hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, kami rindu menyembah Tuhan, kami rindu menyenangkan hati Tuhan, dan kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya di atasnya Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan pada saat hari ini Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menuntun seluruh kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu, mengajari kami, menasihati kami, supaya kami terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami juga percaya bahwa Roh Kudus Allah ada di dalam hati kami, di tempat ini menguasai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinan-Mu kami perlu bekerja seluas-luasnya dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom buat kita semua. Hari ini melalui pelayanan media kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, lewat pembacaan firman Tuhan hari ini, saya akan memberikan tema sesuai dengan perikop pengujian dan pencobaan. Tetapi saya akan memberikan sebuah kalimat, yaitu menghadapi pencobaan. Nah, kita tahu bahwa ayat ini berbicara mengenai ujian yang diizinkan terjadi bagi kita semua anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Kita setiap waktu diperhadapkan dengan hal-hal yang disebutkan Alkitab ini sebagai pencobaan, penderitaan, persoalan. Bahkan ada istilah yang menunjukkan bahwa semacam pengujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi pencobaan ini, pengujian ini, apa hal yang perlu kita pahami? Apa yang perlu saudara dan saya mengerti ketika kita semua menghadapi hal-hal yang tidak mungkin atau yang mungkin tidak kita inginkan? Nah, yang pertama saya akan membacakan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, yang pertama yang saya mau katakan buat kita semua, ketika saudara dan saya menghadapi yang disebutkan sebagai pengujian dan pencobaan, apa yang Tuhan inginkan melalui kebenaran firman Tuhan ini? Ada satu kata di dalam Alkitab ini, yaitu bertahan. Nah, banyak orang yang hari-hari ini seolah-olah putus asa. Mungkin karena tekanan, sakit, penyakit, atau ada banyak orang-orang yang sedang terpapar dengan virus ya COVID-19,
atau mungkin ada orang yang tidak mampu bertahan karena keadaan masalah ekonomi, karena hilangnya pekerjaan, atau masalah-masalah yang ditimbulkan oleh karena pandemi ini. Ada masalah-masalah sosial yang lain yang timbul karena keadaan yang terjadi atas dunia ini. Ada banyak orang yang susah untuk bertahan. Tetapi saya mau katakan, sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan berkata buat kita, kalau ini adalah sebuah pengujian, kalau ini adalah sebuah pencobaan, bertahanlah. Karena dengan bertahan itulah, maka Tuhan akan mengerti apakah kita adalah orang yang tahan uji atau tidak. Dan itulah yang menjadi goal kita. Ketika kita menghadapi pencobaan, kita bertahan, kita kemudian hari akan keluar menjadi orang-orang yang kuat. Bahkan firman Tuhan akan membawa kita kepada orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Untuk itu ada sebuah pesan yang kuat buat kita semua. Kalau hari ini berat persoalan yang kau hadapi, sukar keadaan, bahkan sulit hari-hari yang kau jalani, firman Tuhan ajak buat kita semua, bertahanlah. Mungkin saudara bertanya di dalam hati, sampai kapan? Saya percaya di depan perjalanan kehidupan kita, persoalan boleh semakin besar datang menghambat kehidupan kita. Tetapi saya juga percaya di saat yang sama kekuatan dan kuasa Tuhan itu selalu tersedia. Dan ada satu yang membuat kita seharusnya semakin kuat. Kita bisa bertahan itu karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa bertahan itu karena kekuatan dari Tuhan. Untuk itu setiap waktu di dalam hidupmu, mintalah kekuatan yang dari Tuhan itu hadir atas engkau. Yang kedua, apa yang firman Tuhan ajarkan bagi kita ketika kita menghadapi pengujian dan menghadapi pencobaan. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-12 sekali lagi, firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yang kedua yang saya mau sampaikan, ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi pengujian, menghadapi pencobaan, mari fokus kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Mari fokus kepada sesuatu yang dijanjikan Allah kepada kita. Mari fokus seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, kepada sesuatu yang dijanjikan Allah, yaitu mahkota kehidupan. Saya percaya di balik penderitaan dan pencobaan yang dialami banyak orang-orang percaya, ada janji kekekalan, ada janji mahkota kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi pernyataan saya ini tidak semata-mata orang yang bertahan di dalam pengujian dan pencobaan. Orang yang menantikan janji Tuhan itu sudah pasti akan menerima mahkota kehidupan. Bukan seperti itu. Tetapi ada syarat yang lain. Ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi pencobaan, menghadapi pengujian, saudara fokus kepada hal yang tidak kelihatan, yang ditulis Alkitab ini sebagai mahkota kehidupan, janji kekekalan yang diberikan Allah kepada kita. Itu ada syarat yang mengharuskan kita lakukan, harus kita kerjakan, harus kita miliki, supaya sepenuhnya apa yang dikatakan firman Tuhan ini menjadi bagian kita, yaitu mendapatkan kehidupan kekal. Pertanyaannya, apa itu? Firman Tuhan berkata di kalimat terakhir di ayatnya yang ke-12 ini berkata demikian, atau saya ulang sekali lagi pembacaan firman Tuhan, berkata begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dengan kata lain begini, sudah seharusnya kita orang-orang percaya menghadapi pencobaan, kita harus bertahan. Jangan takut, jangan khawatir. Hadapi semuanya itu, pengujian, pencobaan yang datang atas seluruh kehidupan kita, dengan pengharapan akan sesuatu janji Tuhan yang tidak kelihatan,
yaitu mahkota kehidupan itu kelak akan diberikan kepada kita, yaitu orang-orang yang mengasihi Dia. Artinya firman Tuhan ini juga sedang menekankan, hanya orang-orang yang mengasihi Tuhanlah yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kalau saya terjemahkan mungkin di bagian Alkitab yang lain, ada orang-orang yang diberkati Tuhan, mereka juga mendapatkan mahkota kehidupan. Mungkin ada orang-orang yang luar biasa, kehidupannya begitu diberkati, kehidupannya dipenuhi dengan kelimpahan, tapi dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Tetapi di ayat ini, bagi saudara mungkin ada di kondisi ini, saudara justru ada di dalam penderitaan, ada di dalam pencobaan, ada di dalam kesukaran dan kesulitan. Kita juga akan mendapatkan mahkota kehidupan. Tetapi perlu kita ingat, mau orang yang diberkati secara manusia, mau orang yang sedang mengalami kesusahan-kesusahan, bahkan maupun orang-orang yang sedang banyak mengalami kesulitan-kesulitan kehidupan, saya mau katakan, yang terpenting adalah kita semua menjadi pribadi yang mengasihi Dia. Dan saya percaya ketika kasih Tuhan itu mengalir atas seluruh kehidupan saudara, kasih kepada Tuhan itu mengalir di dalam hati saudara, saya percaya kita semua juga akan menjadi orang-orang yang kuat. Ya, saudara tidak akan meninggalkan Tuhan, saudara tidak akan begitu saja melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan dari kehidupan saudara, karena mungkin kesulitan yang begitu besar dalam kehidupan saudara. Tetapi ayat ini mengajar kita supaya kita semua mengasihi Dia. Bahasa saya yang saya mau katakan buat kita hari ini, sesulit apapun kehidupan saudara, tetaplah miliki kasih kepada Tuhan. Sekurang baik apapun kehidupan saudara, tetap miliki kasih Tuhan. Bahkan saya mau bilang gini, sesulit apapun kehidupan saudara hari-hari ini, tetap miliki kasih akan Dia. Karena saya percaya berkat Tuhan akan tersedia di dalam kehidupan kita yang berasal dari Allah. Bahkan bukan cuma berkat yang kita dapat hari-hari ini saja, tapi berkat kekekalan pun Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, saya akan membacakan buat kita semua ayatnya yang ke-17. Ayat 17 kita baca, demikian firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Mari bandingkan ayat 17 ini sebelum saya berikan poinnya dengan ayat 13. Ayat 13 firman Tuhan berkata demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dari dua ayat ini, ayat 17 dan ayat 13, saya memberikan perbandingan dan saya simpulkan. Ketika saudara menghadapi pencobaan, ketika saudara menghadapi pengujian, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa? Ayat 17 itu berkata bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang baik. Kalau saudara beranggapan bahwa semua pengujian dan pencobaan itu adalah semua hal-hal yang tidak baik yang datang dan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, ayat yang ketiga berkata, 13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Makanya saya lebih senang dengan sebuah kesimpulan. Kalau seseorang ada di dalam pengujian, kalau seseorang ada di dalam pencobaan, ya, sekali lagi, kalau seseorang ada di dalam pengujian, kalau seseorang ada di dalam pencobaan, hal itu bukan semata-mata berasal dari Tuhan. Kita nggak bisa mengatakan itu dari Tuhan, tapi bisa saja diizinkan oleh Tuhan terjadi
di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau kasih tahu, pencobaan dan pengujian ini bisa saja diizinkan Tuhan terjadi sebenarnya untuk membuktikan, ya, apakah kita tetap menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan atau tidak. Makanya di dalam ayat selanjutnya dikatakan begini, ayat 14 memberikan penegasan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Ingat sekali lagi urutannya. Pencobaan dan pengujian firman Tuhan berkata, bukan datangnya dari Tuhan. Itu datangnya dari diri kita sendiri. Atau mungkin diizinkan Tuhan terjadi, tapi tujuannya jelas. Ketika dosa itu menjadi penghambat di dalam kehidupan saudara, atau pencobaan itu menjadi penghambat di dalam kehidupan saudara, saudara ketika diizinkan Tuhan menghadapi hal ini, Tuhan hanya ingin melihat apakah kita berdosa atau tidak. Itu yang saya sebutkan, ujian atau tes yang diizinkan Tuhan terjadi. Maka untuk itu semua Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan, apa yang firman Tuhan katakan mengenai Allah. Ya, di dalam ayat 17 sekali lagi dikatakan, ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Istilah yang saya mau sampaikan gini, mungkin buat kita semua, kita beranggapan bahwa yang kita jalani tidak semuanya itu baik. Tetapi pada dasarnya pemberian dari Allah itu adalah baik. Kalau saudara beranggapan yang saudara jalani ini tidak baik, saya juga percaya seperti firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika saudara pun menghadapi hal-hal yang saudara tidak inginkan terjadi dalam kehidupan saudara, Tuhan selalu punya rencana, Tuhan selalu punya tujuan yang jelas untuk membawa hal-hal yang baik dan yang sempurna di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Untuk itu saya mau tanamkan buat kita semua, mungkin yang hari-hari ini kita lihat, mungkin yang hari-hari ini kita rasakan, mungkin yang hari-hari ini kita lalui dan jalani, itu adalah perkara-perkara yang sulit, pencobaan-pencobaan yang berat. Tetapi saudara harus mempunyai keyakinan bahwa Allah itu adalah sumber yang akan memberikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tentunya juga seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, hal yang sempurna yang Tuhan akan kerjakan bagi kehidupan saudara dan saya. Jangan tawar hati, jangan khawatir. Tetap percaya kepada janji Tuhan, bahwa bukan sekedar di kekekalan saja kita akan melihat mahkota kehidupan ini. Tetapi ayat 17, seperti kata firman Tuhan, Tuhan sanggup memberikan yang terbaik bagi kita semua hari-hari ini. Untuk itu, sekali lagi buat kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, kalau engkau menghadapi hal-hal yang kurang menyenangkan hari ini, saudara katakanlah di dalam iman percaya saudara, bahwa pada akhirnya Tuhan akan memberikan hal yang baik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau hari-hari ini yang saudara harapkan belum diberikan, saudara percaya bahwa Tuhan adalah sumber yang akan memberikan hal yang baik bagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang saudara dapatkan dari usaha dan pekerjaan saudara, mungkin saudara rasakan belum memuaskan. Tapi lewat ayat firman Tuhan ini yang telah kita baca, katakanlah bahwa Allah adalah sumber pemberian yang baik dan yang sempurna, itu berasal dari Allah. Dengan iman percaya saudara, terimalah itu. Itulah yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kita semua.
Untuk itu, kalau hari ini kita semua, bahkan ada banyak orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, bahkan mungkin banyak manusia di muka bumi ini merasakan pengujian dan pencobaan yang begitu berat. Ingat ketiga hal ini, tetaplah bertahan. Yang kedua, lihat tujuan di balik sesuatu yang tidak terlihat itu, yaitu mahkota kehidupan. Yang ketiga, saudara jangan pernah menyalahkan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang baik. Dia sanggup memberikan yang baik bagi saudara. Dia sanggup memberikan hal yang sempurna bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, semua kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di rumah, mari saya ajak kita datang di hadapan Tuhan. Kita renungkan kembali firman Tuhan. Mungkin saudara hari-hari ini berkeluh kesah karena beratnya beban hidup yang saudara hadapi hari-hari ini. Firman Tuhan mengajar kita, bertahanlah. Minta kekuatan yang dari Tuhan turun atas engkau, anugerahnya Tuhan limpahkan atas engkau. Dan minta Tuhan memampukan saudara melihat jauh sesuatu yang ada di dalam kekekalan, yaitu mahkota kehidupan. Lewat penderitaan dan pengujian yang saudara alami hari-hari ini, engkau tetap mengasihi Tuhan, maka percayalah apa yang dijanjikan Tuhan itu akan saudara terima. Ketika saudara menghadapi pencobaan, Tuhan juga mengajar bagi kita hari ini, supaya saudara jangan menyalahkan Tuhan. Jangan dengan perkataan saudara berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan keadaan kita semua baik, tapi Tuhan izinkan semua hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya cuma Tuhan ingin mengetahui apakah kita tetap hidup di dalam kebenaran, supaya kita jangan jatuh di dalam dosa. Tapi tetaplah saudara percaya bahwa Allah adalah sumber dari pemberian yang baik, sumber dari segala sesuatu yang sempurna. Milikilah iman agar saudara menerima itu dari Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tetap bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dengan kekuatan, yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari nyanyikan pujian ini dengan komitmen di hadapan Tuhan. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup
kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tetap menyatakan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan, bukan bertahan dalam kekuatan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tetap bertahan, karena Yesus selalu, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang. Kaulah sumber pengharapan kami ya Aba. Bersama-Mu kami tahu Tuhan, kami akan mampu menghadapi setiap pengujian dan pencobaan yang datang atas seluruh kehidupan kami. Kami tahu bersama Engkau Tuhan Yesus Raja kami akan mampu bertahan di tengah badai kehidupan yang kami jalani hari-hari ini. Dan kami percaya Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini, kami semata-mata tidak melihat apa yang terjadi hari ini yang kami alami, tapi kami mau melihat janji Tuhan di dalam kekekalan, bahwa Tuhan akan memberikan bagi kami mahkota kehidupan bagi setiap kami, orang-orang yang mengasihi Engkau, yang mampu bertahan dan tahan uji akan setiap pencobaan yang kami alami hari-hari ini. Untuk itu dalam segala situasi, keadaan-keadaan yang sulit dan berat, ajar kami jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan biarkan kami berdosa dengan perkataan kami, tapi ajar kami melihat rencana Tuhan yang besar di balik semua keadaan-keadaan yang terjadi. Kami tahu Engkau adalah Bapa, Allah sebagai sumber hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Engkau adalah sumber hal-hal yang sempurna di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan Yesus, doa kami hari ini, sekalipun kami melihat hal-hal yang tidak memuaskan, hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di dalam kehidupan kami, hal-hal yang sukar dan sulit yang kami jalani, kami percaya Engkau sanggup memberikan hal yang baik bagi kami. Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup memberikan kekuatan bagi kami. Bahkan kami percaya denganmu kami akan melihat kemenangan-kemenangan. Bahkan kami berjalan bersama Tuhan, kami akan melihat anugerah Tuhan yang melimpah-limpah Kau nyatakan di dalam seluruh kehidupan kami. Untuk itu Tuhan Yesus, lewat setiap persoalan yang kami hadapi, jangan biarkan kami hidup di dalam persungutan. Biarkan kami hidup di dalam hal-hal yang tidak baik dari hati kami ya Abah. Kami tetap mau melihat rencana Tuhan yang besar. Kami tidak mau berdosa dari semua keadaan-keadaan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami tetap berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang beribadah di rumah, yang karena kondisi tidak bisa atau belum dapat beribadah di gereja. Tuhan berkati umat-umat-Mu, proteksi seluruh umat-umat-Mu. Berikan mereka kesehatan, kekuatan. Halaukan dari sakit penyakit, khususnya dari pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, kami aman dalam lindungan-Mu.
dengan hikmat kami akan menjalani seluruh kehidupan kami. Tetapi dengan percaya kami akan terus berharap bahwa Tuhan akan menjaga dan menolong seluruh kehidupan kami, melindungi kami dari panah api si jahat, dari penyakit sampar. Kami percaya Tuhan akan menolong setiap kami. Secara khusus kami berdoa Tuhan Yesus, buat setiap anak-anak-Mu yang bekerja sebagai tenaga medis, baik perawat, baik dokter, Tuhan lindungi mereka, jagai mereka, proteksi, perisai Tuhan sempurna nyata atas seluruh kehidupan mereka. Biar Tuhan yang akan menjagai, menolong mereka semua dalam melakukan semua aktivitas mereka sebagai tenaga kesehatan. Berikan mereka dedikasi agar memberikan yang terbaik buat setiap orang-orang, anak-anak-Mu mungkin yang ada di dalam sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, buat setiap anak-Mu yang hari ini sakit, yang ada di dalam kondisi yang lemah, yang terbaring di rumah atau di rumah sakit karena ketidakberdayaan. Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu, darah anak domba, menyembuhkan mereka, memulihkan umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bekerja di tengah kediaman umat-umat-Mu, dan mereka akan melihat mujizat kesembuhan dari Tuhan terjadi atas seluruh kehidupan orang-orang percaya kami semua umat-umat-Mu ya Abah. Hari ini juga kami berdoa Tuhan, diberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah menabur, yang sudah memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, semua yang kami tabur berasal dari berkat Tuhan. Untuk itu kami berdoa biar semua taburan kami, persembahan kami menjadi dupa yang harum untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Apa yang masih Tuhan percayakan bagi kami percayakan diberkati lebih lagi. Kami berdoa Tuhan Yesus, diberkati seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami sepanjang minggu berjalan. Kami percaya kami akan menikmati berkat kemurahan Tuhan. Kami percaya kami akan menikmati kebaikan-Mu. Diberkati seluruh pekerjaan usaha umat-umat Tuhan. Biar sepanjang minggu berjalan kami melihat mujizat Tuhan, tingkap di langit terbuka atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian lewat pelayanan media ini Tuhan. Berikan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu, rekan-rekan muda, hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian. Diberkatilah seluruh kehidupan mereka. Lebih lagi Tuhan, tambahkan kuasa dan pengurapan-Mu atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai memberkati kita dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, dan seluruh umatnya tentunya sudah diberkati oleh Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sambil bersalam-salaman, kita naikkan pujian kita. Ada satu sobatku yang setia. Terpujilah nama Tuhan pada hari ini. Dimuliakanlah Dia untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Horas maitasudi. Amin.